Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pelajaran hari ini adalah pelajaran akidah akhlak. Tentang apa? Kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik atau ucapan yang baik. Kenapa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah ini? Agar ucapan kita menjadi baik. Tutur ucapan kita, tutur kata kita menjadi manfaat. Kepada siapa? Kepada semua umat atau kepada semua teman rekan kita semua. Kalau kita pakai kalimat yang thayyibah, maka kita akan disayang Allah. Itu merupakan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini dikumpulkan menjadi 7. Yang pertama basmalah, yang kedua salam, yang ketiga tasbih atau zikir, dan yang keempat tahlil, yang nomor 5 takbir, nomor 6 istighfar, nomor 7 istirja atau tarji. Dari kalimat thayyibah yang pertama, kalimat thayyibah yang pertama adalah basmalah. Gimana kita mengucapkan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa ini? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kapan kita bisa mengucapkan bismillah? Kapanpun. Sebelum kita beraktivitas, kita harus mengucapkan bismillah. Mau buka buku, bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai sepatu, baca bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 2 adalah salam. Salam itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam kita kepada umat muslim. Iya. Salam ini mempunyai arti kesejahteraan. Atau salam ini juga sebagai doa. Doa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga keselamatan menyertaimu. Warahmatullahi, dan keberkahan menyertaimu juga. Wabarakatuh, barokah juga disertai. Jadi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan juga ada, kerahmatan atau kasih sayang juga ada, dan keberkahan juga ada. Jadi ketika kita mengucapkan salam, diusahakan dengan salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu cerita dari Rasulullah. Rasulullah ini ketemuan sama kaum. Yang pertama, ketiga tamu ini berbeda. Tamu yang pertama hanya mengucapkan assalamualaikum. Tamu yang pertama mengucapkan assalamualaikum. Kemudian Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Tapi Rasul memberi nilai 10 kepada tamu yang pertama karena hanya mengucapkan assalamualaikum. Kemudian di lain waktu tamu yang kedua mengucapkan salam sampai warahmatullahi. Tamu yang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Rasulullah juga menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Berarti berapa nilai? 20 nilai. Tamu yang pertama mendapat nilai 10 karena hanya mengucapkan salam assalamualaikum. Tamu yang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, 20 nilai. Ini yang pertama, tamu yang pertama mendapatkan nilai 10. Tamu yang kedua mendapatkan nilai 20. Dan tamu yang ketiga mengucapkan dengan salam yang lengkap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu yang ketiga ini mengucapkan salam dengan lengkap kepada Rasulullah. Dengan bahagianya Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan memberikan nilai 30. Maksudnya nilai dari 10, 20, 30. Gimana dari Rasulullah ini? Ya ibarat kita kalau mendapat nilai 10, bagaimana hati kita? Kalau kita mendapat nilai 20, bagaimana kalau kita mendapat nilai yang lebih baik 30? Berarti dalam artian kalau kita mengucapkan salam, jangan hanya separuh, jangan nanggung, ucapkan dengan lengkap. Yang ketiga, kalimat thayyibah yang ketiga adalah tasbih atau zikir. Tasbih atau zikir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah ini biasanya kita sebut dengan tahmid. Kalimat alhamdulillah ini artinya segala puji bagi Allah. Kita bisa ucapkan alhamdulillah ini ketika kita sudah selesai melakukan sesuatu. Sebelum kita lakukan sesuatu apapun itu, kita harus ucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah selesai melakukan sesuatu itu, jangan lupa ucapkan alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Tasbih yang kedua adalah subhanallah. Subhanallah ini mempunyai arti segala puji. Ya Allah. Subhanallah ini artinya maha suci Allah. Gimana kita bisa mengucapkan subhanallah ini? Ketika kita melihat pemandangan yang indah, gunung-gunung yang indah, dedaunan yang tertata rapi. Lihat alam semesta ini dengan kehijauannya, dengan merawatnya. Jadi kita kalau lihat gunung yang indah, kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Jangan bilang wow indah sekali itu gunung, jangan, tapi ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ciptaan Allah itu sangat indah. Yang ketiga, tasbih yang ketiga adalah Masya Allah. Masya Allah ini sama halnya dengan subhanallah. Masya Allah ini artinya kehendak hanya ada pada Allah. Jadi kalau kita melihat anak yang sangat nakal dikasih tahu, sangat bandel kalau dikasih tahu, doakan aja, Masya Allah, semoga ada kebukaan dalam hati untuk menghilangkan sifat yang jelek. Kalimat thayyibah yang selanjutnya nomor 4 adalah tahlil. Tahlil di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tiada Tuhan yang memberi kekuatan kecuali Allah. Jadi kita tidak akan kuat, tidak akan mampu berdiri tanpa bantuan dari Allah, tanpa bantuan kekuatan dari Allah. Kalau kita sudah baca tahlil la haula wala quwata illa billah, disambung lagi dengan alhamdulillah, berarti kita sudah mensyukuri nikmat Allah. Tahlil yang kedua adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Selanjutnya kalimat thayyibah yang nomor 5 adalah takbir. Takbir itu kalau kita pengen ngucapin takbir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar ini artinya Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya apa? Ketika kita berjihad atau kita berperang, biasanya orang-orang bilang merdeka, Indonesia harus merdeka. Kalau dalam Islam, kalau kita mengikuti kalimat thayyibah, maka kita ganti dengan Allahu Akbar. Kita harus berjihad karena Allah Maha
besar. Kalimat thayyibah yang nomor 6, istighfar, atau secara lengkapnya astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim artinya aku atau hamba memohon ampunan kepada Allah yang mempunyai alam semesta. Astaghfirullahaladzim, kita mohon ampunan kepada Allah saat kita dapat kesalahan, saat kita mempunyai masalah, kita melakukan kesalahan, minta maaf sama Allah. Yang pertama, minta maaf ada dua. Yang pertama kepada manusia, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada hamba manusia. Nah, kita harus minta maaf kepada Allah, hablum minallah, kepada Allah. Yang kedua kita hablum minannas, kepada manusia. Tapi Allah tidak akan memaafkan dosa seorang kecuali orang tersebut mendapat maaf dari temannya atau orang yang bersangkut paut. Jadi kalau sudah dapat maaf dari manusia, maka Allah akan juga memaafkan, karena Allah itu maha pengampun atau maha pemaaf. Kalimat thayyibah yang terakhir adalah istirja atau tarji. Biasanya kita ini ucapkan kepada teman kita atau saudara kita yang mendapat musibah. Biasanya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Biasanya nggak asing ya baca ini, karena mendengar saudara kita ada yang meninggal, saudara kita ada yang kena musibah, entah itu dari longsor, entah itu dari gempa bumi, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semuanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita tidak punya hak, yang punya hak Allah. Kita berdoa aja kepada Allah, gimana yang terbaik serahkan kepada Allah, karena semuanya milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semuanya yang ada di muka bumi ini, semuanya yang diciptakan di muka bumi ini, semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kalimat thayyibah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.